Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita kembali bertemu dalam acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Dan pada kali ini kita akan mengambil faedah dari bab berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, bab maja'a anna sabab kufri Bani Adam. Bab apa yang datang tentang sebab kekafiran Bani Adam dan watarkim dinahum, dan mereka meninggalkan agama mereka, huwal gulu fi sholihin, adalah yaitu bersikap berlebihan kepada orang yang soleh. Saudara kaum muslimin, Allah telah mewajibkan kita untuk menyembah kepadanya semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan memperingatkan kita dari mengikuti langkah dan jejak-jejak setan yang menggelincirkan. Di antaranya adalah yaitu gulu kepada orang-orang yang soleh. Inilah sebab kekafiran Bani Adam, bahkan inilah sebab pertama, yaitu kekafiran mereka dan meninggalkannya mereka agama mereka yang karenanya mereka diciptakan. Padahal tidak ada kebahagiaan dan keberuntungan bagi mereka kecuali dengan agama ini. Maka sebabnya adalah berlebihan kepada orang soleh, baik dalam ucapan maupun keyakinan mengenai mereka. Inilah dia pangkal kesyirikan, baik dahulu maupun sekarang. Saudara kaum muslimin, sebab syirik dengan orang-orang soleh itu lebih dekat kepada jiwa, karena setan akan menampilkannya dalam bentuk cinta dan pemuliaan. Manusia terhadap orang-orang soleh terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang gulu. Mereka adalah orang-orang yang berlebihan dan kepada orang-orang soleh, lalu mengangkatnya dari kedudukan yang Allah SWT berikan kepada mereka lebih dari itu, sehingga mereka pun mengagungkan kuburannya, mereka berdoa kepadanya, mereka tawaf di sekelilingnya, mereka menyembelih untuknya. Bahkan di antara mereka meyakini orang soleh yang sudah mati itu bisa mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadanya, bisa menolong orang yang tenggelam, bisa memadamkan orang yang kebakaran. Bahkan yaitu belakangan ini muncul ada orang yang sudah lama meninggal diyakini telah kembali dan mengatur kembali di tengah-tengah keluarganya, memantau mereka dan seterusnya. Bahkan mereka meyakini ini memiliki wewenang dalam mengatur alam ini. Di antara mereka meyakini siapa yang mati dan dikubur di sekitar orang yang soleh, maka dia akan dibebaskan dari sisa kubur. Saudara kaum muslimin, ini adalah gulu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu syirik besar. Yang kedua adalah orang yang tidak ramah, yaitu orang yang jafaf, di mana mereka mencela orang-orang soleh, mereka mengingkari keutamannya, tidak memberikan haknya, dan bahkan yaitu tidak mencintainya. Yang ketiga, saudara kaum muslimin, kedua kelompok ini telah tersesat dari jalan yang lurus. Yang ketiga adalah orang yang pertengahan. Mereka ini adalah mencontoh orang-orang yang soleh dalam amal dan perbuatan mereka yang soleh. Mereka mencintainya, membelanya, menghormatinya. Dan inilah kewajiban kita kepada orang-orang soleh kita. Kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula mengabaikan dan menyepelekan mereka. Saudara kaum muslimin, Allah telah memerintahkan orang-orang Nasrani agar mereka tidak berlebihan kepada orang-orang soleh mereka. Demikian pula perintah Allah kepada orang Yahudi. Dalam surat Al-A'raf ayat 171, Allah mengatakan, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Saudara kaum muslimin, sekalipun ini adalah ditujukan kepada ahli kitab, tetapi ini adalah peringatan bagi umat ini, yaitu bagi umat Nabi Muhammad, agar mereka tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi kepada Nabi mereka. Ya, di mana orang Nasrani mengatakan yaitu Isa adalah putra Allah atau dialah Allah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Siapa yang meniru-niru mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa qalu la tazarunna alihatakum. Kaum Nuh berkata, janganlah kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Wa la tazarunna wadda wa la su'a wa la yaghus wa ya'uq nasra. Jangan pula kalian tinggalkan Wad, Su'a, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas berkata, ini adalah nama-nama orang-orang soleh di kalangan kaum Nuh. Ketika mereka mati, setan membisikkan kepada kaumnya agar membangun di tempat mereka biasa duduk monumen-monumen, patung-patung, dan memberi nama sesuai dengan nama mereka. Maka mereka pun melakukannya. Walam tu'bad, dan mereka tidak menyembahnya.
hatta idza halaka ulaika wa nusyal ilmu, ketika orang yang membuat patung ini sudah meninggal dan dilupakannya ilmu, maka barulah disembah patung-patung tersebut. Jadi saudara kaum muslimin, ketika orang-orang yang membuat patung ini meninggal dan dilupakannya ilmu yang berisikan penjelasan tentang tauhid dan syirik, maka setan kembali membisikkan kepada generasi setelahnya bahwasanya patung-patung ini, monumen-monumen ini dahulu disembah oleh pendahulu mereka. Mulailah mereka menyembahnya dan terjadilah kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini, sehingga Allah mengutus kepada mereka Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Dia. Al-A'raf ayat yang ke-50. Saudara kaum muslimin, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya hilangnya ilmu. Dengan hilangnya ilmu dan matinya para ulama, manusia akan ditimpa kebodohan, lalu kesyirikan akan mencuat dan bid'ah pun akan merajalela. Saudara kaum muslimin, berkata Imam Ibnu Qayyim, telah berkata sejumlah dari kalangan para salaf bahwasanya ketika orang-orang soleh ini meninggal, maka mereka pun iktikaf, mereka berdiam lama di kubur mereka, lalu mereka membangun patung-patungnya, kemudian berlalu waktu yang lama hingga mereka pun menyembahnya. Jadi saudara kaum muslimin, setan tidak henti-hentinya membisikkan kepada manusia, terutama kepada para pemuja kubur, agar mereka mengajak manusia untuk menyembahnya, menjadikannya sebagai tempat perayaan, sebagai tempat ritual. Dan mereka terus membisikkan kepada manusia hingga mengalihkan mereka kepada tahap, yaitu memusuhi orang-orang yang melarang dari hal itu. Ada kalanya mereka memusuhi ahli tauhid, dan sebaliknya mereka mencintai ahli kemusyrikan. Bahkan mereka memandang ahli syirik itu sebagai wali-wali Allah, padahal Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, wa ma kanu awliya'ah, mereka itu bukanlah wali-wali Allah, in awliya'uhu illal muttaqin, illal muttaqun, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin, barang siapa yang merenungkan hal ini, maka jelaslah baginya keterasingan Islam, dan bahwasanya ahli tauhid itu sedikit, dan jelaslah baginya kekuasaan Allah SWT yang mencengangkan dalam membalikkan hati manusia. Padahal nas Al-Quran dan Sunnah yang melarang dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid itu cukup banyak. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah oleh kalian Allah, janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepadanya, yaitu sembahlah Allah dengan peribadatan seperti sholat, doa, dan nazar. Kita melihat sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka berdoa, beristighosah kepada kubur Al-Jailani, kepada kubur Dasuki, kepada Al-Bar'i, dan yang semisalnya. Padahal Allah SWT mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, janganlah kalian menyembah seorang pun di dalam masjid itu di samping kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyembelih untuk kuburan atau untuk wali yang dikubur, padahal Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah kalian untuk Tuhan kalian dan berkurbanlah. Di antara mereka ada yang tawaf di sekitar kubur wali atau nabi, padahal Allah mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka tawaf di sekitar Baitullah, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-29. Di antara mereka ada yang bersumpah atas nama nabi atau wali, padahal Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka wa kafara, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah syirik atau kafir. Saudara kaum muslimin, ini semua mengantarkan mereka pada kondisi ini disebabkan karena gulu kepada orang-orang soleh dan mengikuti nenek moyang. Dari sahabat Umar, Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana berlebihannya Isa putra Maryam, sebagaimana berlebihannya orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Jadi saudara kaum muslimin, orang Nasrani mereka berlebihan dalam memuji Nabi Isa, sampai di antara mereka mengatakan dia adalah Allah, di antara orang Nasrani mengatakan Isa adalah putra Allah, hingga menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran. Dan Allah mengkafirkan mereka dalam surat Al-Ma'idah ayat 72. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itu dialah Isa putra Maryam. Karena itu Nabi kita
sebagai bentuk kasih sayangnya memperingatkan kepada kita semua, jangan berlebihan kepada orang soleh. Beliau mengatakan, iyyakum wal gulu, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, fa innama ahlakana man kana qablakum al gulu, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan. Dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un, telah binasalah orang yang berlebihan. Qala salasan, Nabi mengatakannya sebanyak 3 kali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.